Selamat malam. Terima Selamat kasih malam. pembicara dan peserta yang telah meluangkan waktunya untuk hadir dalam kegiatan kita, yakni Kupas Jurusan, ngobrol seputar jurusan kuliah. Dan terima kasih juga untuk community partner kita pada sesi kali ini. Yang pertama, Ikatan Mahasiswa Geodesi dari Institut Teknologi Bandung. Dan yang kedua, Himpunan Mahasiswa Teknik Pertambangan UPN Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Afifah Salsabila, selaku moderator dalam sesi ke-11. Wah, teman-teman nggak kerasa ya, ternyata pada malam hari ini sesi terakhir loh dari kegiatan jurusan. Pasti buat teman-teman yang ngikutin jurusan dari sesi pertama sampai sekarang, pasti udah tahu dong gambaran dari jurusan mereka. Nah, pada hari ini kita bakalan ngobrol jurusan apa aja sih? Pertama, jurusan teknik. Yang kedua, teknik mesin. Ketiga, teknik kimia. Selanjutnya, teknik pertambangan. Teknik sipil dan perencanaan. Terakhir, teknik geodesi dan geometri. Oke, sebelum kita foto untuk presentasi dulu ya. Buat teman-teman, hidupkan dulu kameranya. Operator bisa di screenshot ya. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 2, 3. Oke, thank you. Oke, terima kasih. Nah, buat teman-teman yang mau nanya, silakan. Oh maaf sebelumnya, buat teman-teman yang mau bikin snapgram tentang sesi kupas jurusan kita pada kali ini, jangan lupa tag kita @impactcircleschool. Nah, selanjutnya kita masuk nih ke acara intinya. Udah ada kakak-kakak nih yang bakalan ngasih materi tentang jurusan kuliahnya. Nah, buat kakak-kakaknya boleh nih kita kenalan dirinya dulu, mulai dari nama, kuliahnya apa, dan di mana. Oke, kita mulai dari Kak Azia. Halo Kak Azia. Bentar. Ya, Kak. Oke, kedengeran suaranya? Kedengeran Kak? Oke. Tadi format perkenalannya apa tadi? Namanya, kuliahnya apa, dan di mana. Oke. Sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin semuanya, nama saya Azri Eziat Putra Muhammad. Biasa dipanggil Ozai. Saya kuliah di Teknik Geologi di Institut Teknologi Bandung. Wah, Itu ya. keren. Kegiatan akhir hari ini apa aja, Kak? Lagi kuliah lapangan tapi online. Oke. Selanjutnya kita ke Hages Prima. Halo Kak Hages. Oke, baik. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada para panitia. Selamat malam buat teman-teman. Perkenalkan, nama saya Hages Prima Tariku Razak, biasa disapa Hages. Saya dari Institut Teknologi Kalimantan dan jurusan saya Teknik Mesin. Kegiatan akhir-akhir ini apa aja, Kak? Halo, Kak Hages.
Oke, kita lanjut ke Kak Gifar Fauzi ya. Halo Kak Gifar Fauzi. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Malam Kak. Ya, perkenalkan saya Gifar Fauzi. Saya asal dari Institut Teknologi Kalimantan. Saya juga kemarin pernah kuliah di, saya jurusan Teknik Kimia. Sebelumnya saya itu udah alumni ya teman-teman ya, udah alumni dan angkatan 2016. Jadi bulan Oktober kemarin itu baru lulus dan sempat juga kemarin kuliah di Malaysia selama 1 semester seperti itu teman-teman. Kegiatan akhir-akhir ini apa aja Kak? Untuk kegiatan sehari-hari, kalau sekarang sih di bisnis, terus ya paling ada beberapa jurnal yang belum saya selesaikan gitu. Karena kemarin ada beberapa penelitian yang datanya baru keluar. Nah, itu sih paling menyelesaikan jurnal internasional sama lagi bangun bisnis gitu. Kemarin saya bikin CV untuk kegiatan bisnis ini gitu, untuk legalitas untuk mendukung kegiatan bisnisnya di sini. Seperti itu teman. Oke, terima kasih. Semangat ya Kak. Selanjutnya ke Kak Maulana. Halo Kak Maulana. Ya, selamat malam teman-teman sekalian. Sebelumnya suaraku terdengar kan? Kedengaran Kak? Ya, perkenalkan nama saya Maulana Tomba Jati. Biasanya dipanggil teman-teman tuh Tom. Terus saya asli Solo. Terus saya kuliah di Teknik Pertambangan UPN Veteran Yogyakarta. Alhamdulillah ya saya baru semester 7 ini masih berkutit dengan tugas akhir dan skripsi. Salam kenal teman sekalian yang ada di Kalimantan ataupun bahkan di seluruh Indonesia. Selamat malam. Malam. Oke, itu saja perkenalan dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Kak Maulana. Selanjutnya Kak Tri Yulianto Nugroho. Format perkenalannya sama ya Kak? Oke, perkenalkan nama saya Tri Yulianto Nugroho dari Teknik Sipil dan Perencanaan, asal dari Institut Teknologi Kalimantan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Kedengaran Kak. Yes. Oke. Akhir-akhir kegiatannya apa aja Kak? Alhamdulillah akhir-akhir ini baru menyelesaikan UAS. Alhamdulillah sudah selesai, jadi semester 5 lagi berat-beratnya ya. Sama sedang mencoba pencalonan ketua himpunan, ya gitu. Oke, semoga berhasil ya Kak. Oke. Selanjutnya yang terakhir Kak Alvin Adi Baskoro. Halo, selamat malam semua. Kenalin, aku Alvin dari jurusan Alvin Adi Baskoro. Kalian bisa panggil aku Alvin. Aku dari Teknik Geodesi dan Geomatika ITB, angkatan 2017. Kalau ditanya soal kesibukan ya moderator, jadi kesibukan aku skripsi mungkin sama ini. Aku ada acara yang semacam acara ini yang dikemas dalam bentuk sharing jurusan juga, tapi di himpunan aku minggu depan gitu. Kebetulan aku juga jadi ketua divisinya gitu. Wah, keren. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Nah, untuk peserta yang ingin bertanya, bisa ketik bertanya, lalu akan kami pilih dan kami arahkan untuk hidupin kameranya dan hidupin mikrofonnya. Sambil menunggu pertanyaan dari peserta, saya pengen nanya nih Kak. Pertanyaannya saya tunjukkan di materi ya.
Nah, kenapa sih Kak Kakak pilih jurusan tersebut? Mulai dari Kak Azri Eziat, dari jurusan Teknik Geologi. Oke, kenalin lagi, Ozai dari Teknik Geologi ITB. Jadi pertanyaannya kenapa saya memilih jurusan Teknik Geologi? Jadi gini sebenarnya teman-teman, awalnya itu untuk teknik geologi untuk jurusan ini sendiri emang udah direncanakan dari saya SMA gitu ya. Kebetulan saya juga apa namanya waktu SMA pernah ikut dalam kayak perlombaan bidang kebumian juga. Dari situ saya mulai tertarik dengan bidang geologi. Saya juga dulu sempat ngambil kalau di kita kan dulu ada lintas minat ya, lintas minat. Saya masuknya ke geografi biar saya juga mengenal dari materi geologinya sendiri. Gitu. Nah, kemudian ya udah ketika saya udah punya rencana, udah punya plan, ya sudah saya fokus buat apa namanya mencari-cari info, terus apa sih yang dilakukan sebagai seorang teknik geologi gitu nantinya ya, gimana prospek kerjanya, terus bagaimana nanti ketika di kuliah itu seperti apa, misalnya mata pelajaran ada apa aja mata kuliahnya, ya udah kayak gitu. Jadi ya udah langsung dipersiapin aja, terutama ketika kita mau apa namanya tes seleksinya ya, ikut SBMPTN kayak gitu. Mungkin itu sih. Baik, bisa nih Kak jelasin sedikit gambaran dari jurusan teknik geologi itu gimana? Oke, teknik geologi untuk kalian yang pencinta anak apa lapangan ya, yang sering-sering hiking atau kegiatan outdoor, cocok banget itu masuk ke teknik geologi. Karena teknik geologi itu nggak lepas tuh dari yang namanya kegiatan lapangan, kayak gitu. Nah, teknik geologi sendiri itu apa? Itu mempelajari tentang sifat-sifat, bukan sifat, sorry, apa namanya, batuan yang ada di bumi. Misalnya dari sifat fisik dari buminya, kayak misalnya batuannya seperti apa. Kemudian nanti dijelaskan tuh bagaimana sejarah dari bumi tersebut, gitu. Misalnya nih, gampangnya gini, kenapa seorang geologis itu menurut saya adalah orang yang hebat? Karena ketika kita misalnya nih kita punya nemu batuan nih di jalan, orang anggap itu suatu hal yang biasa atau mungkin barang rongsokan ya atau sampah dan kita ya udahlah kita asal lewat aja. Padahal di situ mempunyai banyak cerita di dalamnya. Kita bisa merekonstruksi sejarah dari umur bumi, apa namanya sejarah yang terjadi di muka bumi itu. Kayak gitu. Seperti itu. Wah, keren ya Kak. Selanjutnya, kita lanjut ke Kak Hages Prima. Jadi ini untuk pertanyaan yang sama tadi ya? Iya. Jadi oke. Jadi kenapa sih saya memilih untuk memilih prodi teknik mesinnya? Jadi alasannya itu ada banyak ya teman-teman. Jadi mulai teknik mesin ini adalah suatu jurusan yang saya sukai sejak SMK ya. Jadi kan dulu saya SMK itu belum sempat untuk masuk ke program studi teknik mesin. Nah, namun alhamdulillahnya untuk kuliah saya bisa masuk ke sini karena ini jurusan yang memang saya minati. Dan untuk masuk ke sini pun juga nggak gampang teman-teman, karena butuh apa ya, bukan hanya soal pembelajaran aja, tapi memang kita harus tahu nanti prospek kerjanya ini bakal kemana, gitu pentingnya. Dan saya pun juga masuk di sini sebenarnya lewat jalur SNMPTN. Jadi lewat memang jalur undangan saya bisa masuk ke teknik mesin ITK ini memang. Dan ya walaupun saya masuk ke teknik mesin ITK ini melalui jalur SNMPTN, tapi saya memang membulatkan tekad untuk masuk ke sini karena di sini adalah jurusan impian saya gitu. Dan untuk pembelajarannya di sini teman-teman mungkin yang SMK-nya di sini di bagian otomotif, alat berat itu prospek banget untuk melanjutkan ke sini teman-teman ya, untuk di teknik mesin, apalagi untuk teknik mesin ITK ya teman-teman, karena di sini ya di Institut Teknologi Kalimantan ini memang sangat terbuka buat teman-teman buat masuk
ke bagian dari kami juga, karena di sini kami memang membutuhkan beberapa mahasiswa ya, yang dimana di sini tentunya kalian bisa belajar banyak karena di sini kita memiliki berbagai macam prospek gitu. Dan mungkin saya sebutkan juga ini salah satunya teman-teman kalian di sini nanti bakal bisa belajar tentang konversi energi, manufaktur, desain mekanik, sistem kontrol, dan juga material teknik gitu teman-teman. Nah jadi mungkin teman-teman ya, mungkin saya sebutkan misalkan nih dulu yang kalian di teknik mesin ya di SMK-nya ya, apalagi misalkan nih kayak teknik pengelasan, kalian juga bisa masuk ke teknik mesin ini karena di sini cakupannya memang sangat luas gitu teman-teman. Lalu juga untuk di sini kan ada juga prospek di bagian desain mekanik. Nah, buat teman-teman yang pintar, misalkan desain mekanik menggunakan software SolidWorks gitu, cocok banget buat join di teknik mesin kayak gini juga teman-teman. Dan juga masih banyak yang lainnya. Oke. Wah, keren ya. Berarti dulunya kakak dari SMK ya, bukan dari SMA? Iya. Nah, oke, selanjutnya kita lanjut ke Kak Gifar Fauzi dari jurusan Teknik Kimia. Silakan Kak Gifar. Halo, ya, teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan sekilas tentang teknik kimia dan mengapa saya masuk ke jurusan ini. Pertama mungkin dilatar belakangi dari apa ya, kegiatan waktu SMA. Jadi ketika SMA itu saya menjadi ketua KIR, kelompok ilmiah remaja di SMA saya gitu kan. Nah, dari sana saya udah mulai tertarik dengan bidang perkimiaan dan perfisikaan gitu teman-teman. Karena dua komponen ini atau dua mata pelajaran ini merupakan mata pelajaran favorit gitu teman-teman. Nah, tapi ketika saya masuk kimia gitu, saya mikirnya kalau teknik kimia itu dulu belajarnya kimia gitu kan, tapi di dalamnya itu kita nggak belajar kimia, kita malah belajar matematik, kita belajar fisika gitu. Yang paling banyak sih fisika sama matematik gitu, hampir 90% saya katakan. Sisanya mungkin kimia gitu. Yang nggak ada kimianya lah. Bohong gitu kalau teknik kimia belajar kimia secara keseluruhan gitu, nggak ada gitu. Nah, terus kenapa sih saya milihnya di ITK gitu atau Institut Teknologi Kalimantan. Di sini ada teman-teman saya juga, ada Tri, ada Hages gitu yang merupakan adik kelas saya gitu tepatnya gitu. Saya angkatan 16 terus mereka angkatan 2018 gitu teman-teman. Nah, kenapa saya milih ITK? Karena dulu saya kan di Jawa ya, saya dari Jawa, saya dari Tasikmalaya, Jawa Barat gitu kan. Nah, saya tuh memang fanatik banget gitu sama teknik kimia gitu ya. Akhirnya saya coba daftar tuh lewat SNMPTN, SBMPTN, terus yang mandiri kayak gitulah. Saya juga join gitu, daftar gitu. Nah, daftar ke mungkin di sini ada teman-teman dari ITB, saya daftar juga ke ITB, kemudian daftar juga ke UGM, UI gitu kan. Tapi ya akhirnya mungkin persaingan saya di Pulau Jawa itu belum masuk gitu untuk kampus-kampus top. Ya akhirnya saya mengurungkan niat gitu kan, merubah merubah pandangan saya bahwa nggak selamanya gitu kampus kampus top akan menghasilkan lulusan yang top gitu. Ya akhirnya saya memilih kampus yang biasa aja dan baru lahir. Kampusnya itu baru 4 tahun teman-teman. Ketika saya masuk tuh itu saya jadi angkatan kelima gitu, angkatan kelima. Terus kampusnya itu baru didirikan 1 tahun sebelum saya masuk gitu. Jadi tahun 2015 kampus itu baru jadi, saya akhirnya daftar dan saya akhirnya berangkat ke Kalimantan gitu teman-teman dengan modal nekat gitu, nggak ada saudara, nggak ada apa gitu, demi mengejar teknik kimia tadi gitu kan. Karena saya lihat prospeknya kalau teknik, kalau terutama kimia gitu, mending aja langsung ke tempatnya, ke tempat industrinya. Oh misalnya Kalimantan tuh banyak energi, nah langsung aja ke sana gitu untuk karena kemungkinan besar lulusannya itu pasti diserap di sana gitu.
Berbeda kalau kita mungkin di Jawa gitu kan, di ITB. Tapi saya nggak menyudutkan teman-teman yang dari ITB. ITB kampus top gitu kan, atau yang lainnya kampus top gitu kan. Tapi ya bisa lah gitu kan. Ada apa ya? Ada pelajarannya ketika teman-teman masuk ke kampus manapun seperti itu. Terus selama kuliah, karena kan udah lulus, nah selama kuliah saya banyak bergelut di bidang keilmiahan sama entrepreneur gitu kan. Di sini teman-teman Tri dan Hagis pun mereka adalah tim saya gitu. Kita pernah satu tim bareng, kita pernah berangkat ke mana? Kalau sama Hagis pernah ke Batam ikut kompetisi, kemudian pernah juga mampir di Pontianak dulu, hampir ketinggalan pesawat gitu. Jadi ya itulah perjalanan selama kuliah seperti itu. Oke, mungkin cukup dari saya. Baik, kita bisa lanjutkan ke Kak Maulana Tombak. Halo, Kak. Ya. Langsung aja ya. Aku dulu itu milih, pertamanya memang minatku memang di arah ke kebumian gitu. Jadi aku pengen masuk di mana dulu itu impianku uangnya banyak gitu. Tapi sekarang jaringannya itu dah. Dengar nggak suaraku? Kedengaran, Kak? Oke. Dulu aku memang pengennya memang dari kebumian kayak gitu, tapi dasarku tuh sebenarnya cuma satu, pengen dapat uang yang banyak aja sih. Yang dulu itu pikiranku cuma dokter sama gajinya yang banyak gitu. Nah, asal mulanya ya dari situ sebenarnya. Dari mulai aku nih berpikir seperti itu, akhirnya memutuskan sebenarnya pengen di teknik pertambangan. Nah, akhirnya ya udahlah masuk di PN ini gitu sih. Nah, untuk pelajaran-pelajaran yang dipelajari itu biasanya ya tentang batuan, ya tentang gimana sih cara tambang yang baik itu kayak gimana, terus perkenalan macam-macam perusahaan tambang lah, dan berkaitan tentang kebumian lah intinya kayak gitu. Nanti kalau pengen lebih tahu lagi tanya aja, nggak masalah sih sebenarnya. Itu kalau dari aku, mungkin kayaknya jawabanku paling singkat ya. Itu aja. Gambaran dari jurusan teknik pertambangan, Kak? Jurusan teknik pertambangan memang di UPN ya, yang aku ketahui memang kalau di semester 1, semester 2 belajar tentang ya seperti SMA lah, matematika, terus fisika, kimia, dan lain-lain, bahasa Inggris, kayak gitu-gitulah. Nah, untuk langsung di kuliah lapangannya memang di semester 1 akhir, semester ganjil. Itu KL1, nah itu pengenalan seperti halnya coring itu kayak gimana, terus nanti itu pengenalan cara eksplorasi itu kayak gimana, terus cara pengolahan itu bagaimana. Nah, itu langsung masuk di semester 3, 4, 5, 6, 7 itu udah mulai kuliah lapangan 2, kuliah lapangan 3, bahkan kuliah lapangan 4. Jadi ada 4 kuliah lapangan dan 9 praktikum. Semester 3 itu perpetaan sama mekanika tanah, semester 4 itu pengolahan sama mekanika batuan, semester 5 itu peledakan sama geofisika, lalu semester 6 itu ventilasi sama
MPD sama semester 7 itu analisis batubara. Jadi gitu sih. Mungkin banyak dipelajari di situ, dan ya kalau orang suka ekspor di dunia tambang ya cocok lah buat gabung di situ. Itu. Cakupannya cukup luas ya, Kak? Ya memang perbedaan dari kami, dari UPN serta ITB, kalau dari UPN tuh belajarnya secara umum. Ya kalau di ITB tersekupkan, jadi basisnya sudah dipengelompokkan dari dasar. Kalau dari UPN tuh satu orang tuh ya belajar secara umum tambang tuh bagaimana, itu nanti urusan nanti dia kerjanya kelak apa ya, itu terserah personalitinya. Itu. Terima kasih ya buat Kak Tombak dan Rifar tadi. Nah, selanjutnya ke Kak Tri Yulianto Nugroho. Halo? Halo, Kak. Mungkin sedikit cerita dari saya. Jadi, saya adalah mahasiswa SMK dulu. Dan saya ambil jurusan teknik gambar bangunan. Jadi memang berkutatnya itu kita belajar tentang desain-desain rumah kayak gitu, rumah lantai 1, lantai 2 kayak gitu. Nah, setelah saya melanjutkan perkuliahan, saya memilih kenapa saya lebih memilih untuk masuk ke teknik sipil ketimbang ke teknik arsitektur. Padahal seharusnya kan saya bisa upgrade lagi ya, upgrade pengetahuan saya tentang desain bangunan. Nah, saya berpikir bahwasanya ketika saya bisa desain, maka saya juga harus tahu strukturnya, struktur dari bangunannya. Maka dari itu, saya tertarik buat bisa bergabung dengan teknik sipil. Dan saya memutuskan memilih di Institut Teknologi Kalimantan sebagai pilihan saya. Kayak gitu. Lalu, untuk teknik sipil itu bisa dibilang kombinasi antara seni dengan sains, kayak gitu. Jadi kita tetap, misalkan kita mendesain bangunan, kita tetap harus memperhatikan estetikanya, tetap memperhatikan keindahan, kayak gitu. Tapi kita juga harus menghitung nih. Nah, kalau teknik sipil itu pasti banyak banget hitungannya, bukan cuma sekedar desain-desain aja kayak gitu. Nah, kalau misalkan teknik sipil itu entah kita hitung, mungkin teman-teman SMA gitu ya, dan kakak-kakaknya mungkin sudah tahu istilah tentang momen kayak gitu. Momen baru gaya. Nah, itu tuh semua kita jadikan makanan sehari-hari lah untuk mahasiswa teknik sipil. Nah, ketika sudah dikombinasikan antara sebuah seni dengan struktur kayak gitu, sains, maka didapat sebuah bangunan yang look-nya, fasadnya indah kayak gitu, tapi juga strukturnya kuat kayak gitu. Jadi bisa menjaga apa ya istilahnya, menjaga keamanan lah, keamanan bagi penghuninya. Apalagi misalkan kayak bangunan-bangunan umum di mana banyak orang atau masyarakat yang berada di dalamnya kayak gitu. Mungkin segitu sih. Sedikit lah dari teknik sipil dan alasan saya memilih teknik sipil. Iya, Kak. Perbedaan dari teknik arsitektur sama teknik sipil itu apa aja, Kak? Oke, jadi bisa dibilang ya, kalau teknik sipil dan arsitektur itu, kalau di lapangan mungkin sering bentrok ya. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat, mungkin teman-teman itu lihat seberapa ya, istilahnya itu kagum gitu, ngelihat sebuah bangunan yang bentuknya itu acak-acakan kayak gitu. Tapi secara seni itu bagus. Nah, tapi di balik sebuah lukisan kayak gitu, sebuah karya dari arsitektur itu ada anak sipil yang pusing banget berhitung kayak gitu, berhitung strukturnya kayak gitu. Nah, perbedaannya itu arsitektur lebih fokus pada desain dan kenyamanan, sedangkan untuk teknik sipil itu lebih fokus pada struktur dan keamanan kayak gitu. Baik, terima kasih Kak Tri. Selanjutnya kita lanjut ke Kak Al. Ya, halo. Jadi mau ngejelasin, ini berbeda sama yang teman-teman sebelumnya yang menjelaskan bahwa mereka sudah memiliki minat dan ketertarikan
terlebih dulu sebelum memilih jurusan mereka. Nah, beda kalau aku tuh benar-benar baru menyukai jurusanku setelah aku masuk ke jurusan ini. For your information guys, jadi di ITB itu tingkat pertamanya itu kita belajar bareng, belajar secara umum. Aku sefakultas sama Ozai dari Teknik Geologi ITB tadi. Jadi di tahun pertama itu kita masih belajar umum gitu, kita belum masuk jurusan. Jadi aku juga masih bimbang antara milih ke jurusan mana. Ada 4 jurusan kan itu. Terus aku mulai explore gitu tentang jurusan-jurusan yang ada di FITB. Dulu aku masuknya itu FITB guys. Jadi aku tertarik kenapa aku milih geodesi karena banyak yang bilang geodesi itu banyak proyeknya sekarang ini. Gara-gara apa? Kita bisa lihat aja sekarang di Indonesia tuh banyak banget pembangunan gitu yang butuh lulusan teknik geodesi. Sementara kebutuhan itu berbanding terbalik dengan jumlah SDM yang tiap tahunnya itu dikeluarkan gitu. Jadi lulusan teknik geodesi itu di Indonesia itu masih jarang gitu loh. Kalau kalian mau ngecek boleh cek aja perguruan tinggi yang ada jurusan teknik geodesi gitu. Masih bisa kehitung jari kok guys gitu. Jadi kita tuh jurusan yang langka dan banyak lagi dibutuhin gitu. Baik, gambaran dari teknik geodesi dan geomatika itu apa aja, Kak? Gimana gambarannya? Jadi mungkin aku jelasin. Jadi geodesi itu kan berasal dari kata geo dan desi. Geo itu kebumian, arti bumi. Sedangkan desi itu artinya itu membagi. Jadi secara umum itu geodesi itu membagi bumi. Maksudnya membagi bumi itu kita itu memetakan bumi. Geodesis dalam arti kata lama, geodesi itu artinya ilmu ukur bumi gitu, memetakan gitu. Kalau kalian tahu, geodesi sekarang ini berkembang menjadi geomatika. Geomatika itu geodesi informatika. Jadi kenapa kalau zaman dulu itu kita cuma fokus ke pemetaan, sekarang tuh kita lebih fokus ke arah pengintegrasian peta-peta itu dalam suatu sistem informasi geografis gitu. Jadi data-data informasi itu kita himpun jadi satu kesatuan yang nantinya jadi core bisnis atau dibutuhin oleh para pemangku kebijakan dalam menentukan keputusan yang akan mereka ambil gitu. Sebagai seorang lulusan geodesi, diharapkan kita memiliki pemikiran spasial gitu. Pemikiran spasial itu maksudnya kita jeli gitu akan data lokasi, data posisi, di mana seperti yang kita tahu hampir semua sektor baik itu pemerintahan, bisnis dan lain-lain itu kan butuh data posisi kan. Sebagai contoh ini aja, kalian pakai apa itu namanya, kalau kalian pakai Gojek, pakai Grab gitu kan, pasti kan data posisi kalian waktu kalian memesan itu kan itu termasuk salah satu penerapan dari keilmuan kita, keilmuan teknik geodesi gitu, data-data informasi spasialnya gitu. Nah, sekarang tuh banyak analisis-analisis terkait data posisi itu. Itu sih. Cakupannya cukup luas ya? Iya. Nggak hanya mempelajari tentang bumi. Oh iya, enggak. Jadi di jurusan geodesi itu kita itu benar-benar seluas itu. Karena apa? Karena pemetaan itu kan banyak tuh digunain dalam beberapa sektor. Sebagai contoh nih, kita memetakan pemetaan di pertambangan tuh, kita menggunakan pemetaan untuk mengukur volume yang berapa material yang dapat ditambang. Nah, kita juga mengukur itu dari topografinya, kita petakan, kita visualisasikan 3 dimensinya untuk nantinya kita analisis berapa keuntungan dan keuntungan maksimal yang dapat kita hitung gitu. Terus selain itu pada akhir-akhir ini kalian sering itu nggak sih gunain peta-peta di daerah kalian gitu, kalau peta kerentanan penyebaran corona, COVID gitu kan, ada kan itu kan peta-peta informasi spasial gitu kan. Nah, itu Ya, juga Kak. kita pelajarin gitu. Sangat luas gitu guys. Jadi Baik, terima kasih Kak Alvin.
Iya, Selanjutnya sama-sama. udah ada nih dari peserta yang nanya dari Iqbal. Oke, buat Iqbal boleh nih hidupin kamera dan mikrofonnya. Oke, baik. Suara saya kedengaran? Kedengaran Iqbal. Oke, baik. Terima kasih kepada moderator yang telah mengizinkan saya untuk bertanya. Nah, sebelumnya saya ingin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Iqbal Arianto. Saya berasal dari SMA Negeri 3 Ketapang. Nah, di sini saya akan nanya kepada Kak Fauzi dari Teknik Kimia. Nah, halo Kak Fauzi. Nah, jadi aku tuh Oh, mau siap. nanya ke Kak Fauzi. Nah, mata pelajaran apa aja sih yang harus dipersiapkan untuk masuk ke teknik kimia? Nah, terus Kak Fauzi tadi ada bilang kalau teknik kimia itu nggak ada kimianya. Bohong kalau teknik kimia itu nggak ada kimia. Yang ada hanya fisika atau matematika aja. Terus kenapa dinamain teknik kimia? Nah, pertanyaan terakhir, prospek kerja dari teknik kimia itu apa baca Kak? Dan kakak sendiri prospek kerja yang telah ditentukan itu apa? Itu aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih Iqbal. Jadi saya luruskan kembali ya. Kalau teknik kimia ini didominasi bukan gak ada kimianya, tapi didominasi oleh fisika sama matematika gitu teman-teman. Jadi ya fisika kimianya itu dikit banget gitu nah. Tuh. Terus mata pelajaran yang memang perlu disiapkan ya kedua itu, fisika sama matematika teman-teman. Karena di kimia, oh ya sama satu lagi bahasa Inggris gitu. Karena kita di teknik literaturnya itu kebanyakan bahasa Inggris gitu. Beda sama teman-teman yang sastra mungkin ya, itu pasti bahasa Indonesia atau gimana lah gitu kan. Nah, kalau di teknik kimia literaturnya ini kebanyakan bahasa Inggris gitu. Dan dari ketiga mata pelajaran itu gitu, nanti kita cari irisannya gitu. Oh, misal fisika sama matematika. Nah, di sana gimana sih turunannya? Oh, ternyata ada matematika teknik. Matematika teknik itu belajar apa sih? Belajar tentang penggunaan hukum matematika dalam aplikasi teknik gitulah, secara umum gitu. Bisa ada diferensiasi atau apa gitu kan, bisa juga di sana gitu. Terus untuk fisikanya, nah yang menarik dari fisikanya gitu teman-teman. Nah, fisikanya ini digunakan untuk fisikanya ini digunakan untuk memperlakukan sifat kimia dari suatu material gitu. Misal air gitu. Nah, air ini mau diperlakukan menjadi uap misalnya gitu kan, atau dijadikan sebagai uap. Oh, kita harus menaikkan temperaturnya. Menurunkan temperaturnya atau menaikkan temperaturnya atau menurunkan tekanannya gitu. Nanti ada hukum VLE. VLE itu vapor liquid inilah equation gitu kan. Terus jadi fisika sama matematikanya ini digunakan untuk memperlakukan kimianya tadi, material kimianya gitu. Karena sesuatu yang ada di dunia ini itu kan berdasar sama kimia. Nah, di teknik kimia itu belajar bagaimana memperlakukan kimianya gitu. Bukan kita fokus pada kimianya. Jadi kita fokus memperlakukannya. Terus prospek kerjanya gimana sih? Nah, kalau orang teknik kimia biasanya penyerapan kerjanya itu ke industri-industri yang gede gitu. Misal kayak pabrik minyak gitu, pengemburan minyak, terus pemisahan minyak gitu kan, dari minyak bumi kan. Nah, itu mungkin teman-teman teknik-teknik yang lain itu belajar gitu bagaimana mengebor bumi gitu kan. Ada teknik perminyakan. Nah, kita dari minyak itu kita olah gitu. Perlakukan minyak ini gimana supaya buat jadi premium, pertama diesel dan lainnya seperti itu. Terus untuk industri yang lain gimana contohnya? Oh, kalau di Kalimantan mungkin teman-teman mengenal
tumbuhan apa ya? Tumbuhan ini sawit gitu, teman-teman. Nah, itu dari sawit itu banyak turunannya gitu. Dari minyak sawit itu kan kita bisa pisahkan menjadi beberapa komponen. Oh, bisa jadi biodiesel, bisa jadi minyak goreng dan lainnya seperti itu. Terus apa lagi ya? Kalau untuk farmasi, tapi farmasinya itu bukan yang di lab ya teman-teman ya. Tapi farmasinya itu yang mengoperasikan pabriknya gitu. Jadi teknik kimia itu bukan yang apa ya? Bukan yang di lab meneliti gitu. Oh, kadarnya segini gitu. Bukan, tapi mereka itu biasanya yang mengambil keputusan dalam suatu pabrik gitu. Itu. Terus tadi apa lagi ya pertanyaannya tuh yang terakhir? Saya lupa, ada 4 pertanyaan. Itu kakak sendiri prospek kerja yang telah ditentukan apa saat ini? Oh iya, kalau saya gini teman-teman, jadi ya untuk kerja gitu. Sebenarnya agak ini ya. Kalau ditanya untuk ke industri kimia, mungkin saya udah pindah arah itu teman-teman. Jadi saya udah nggak fokus di bidang kimia lagi atau di bidang teknik kimia lagi, karena ketika semester 3 gitu kan, salahnya saya ketika belum masuk kuliah itu saya nggak melakukan medical check up gitu. Dan ketika semester 3 saya mencoba untuk medical check up dan dinyatakan nggak bisa membedakan warna gitu, warna hijau sama warna merah gitu. Jadi akhirnya terlalu riskan buat saya untuk masuk ke dunia teknik kimia. Ya akhirnya saya mengurungkan cita-cita untuk menjadi engineer gitu ya. Ya akhirnya ke bidang kewirausahaan atau apalah gitu kan teman-teman, seperti itu. Tapi kemarin masih sempat sih riset gitu, tapi nggak ada yang apa ya, yang nggak ada yang kita harus membedakan warna seperti itu, nggak ada gitu. Lebih ke material, lebih ke teknik kimia material seperti itu. Itu sih. Oke, baik. Terima kasih Kak Fauzi. Iqbal masih mau nanya enggak? Ya, udah cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya berhubungan tadi Iqbal udah nanya prospek ya sama Kak Gifar Fauzi. Saya pengen nih sambil nunggu pertanyaan yang lain. Menurut kakak, dengan kondisi Indonesia seperti ini tuh prospek kerja dari jurusan kakak itu bagaimana? Mulai dari Kak Azri. Oke. Langsung aja untuk teknik geologi sendiri, untuk masa sekarang nih, masa pandemi gini, sebenarnya untuk prospeknya sendiri sebenarnya agak susah ya. Kemarin itu angkatan di atas saya, angkatan 2016, yang baru lulus itu, saya sempat ngobrol kemarin. Mereka belum ada yang keterima di pekerjaan kayak gitu. Padahal yang daftar itu bukan orang-orang yang ini ya, bukan orang-orang yang biasa aja, mereka orang-orang pintar, bahkan mapres gitu. Emang karena lagi kondisi seperti ini gitu, karena kita sendiri kan emang geologi itu kan melapang ya. Terus bagaimana gitu kalau kondisi itu kita nggak bisa dituntut untuk work from home gitu. Untuk saya sendiri juga yang saya harusnya itu ada kuliah lapangan, yang dimana kita pemetaan di lapangan selama 35 hari, harus dilakukan secara online. Nah itu tantangan sebagai ya, seorang geologis yang masa pandemi kayak gini. Memang ya agak susah sih untuk prospek sendiri, kecuali mungkin ada ya yang seperti prospek kerjanya itu tidak butuh di lapangan. Mungkin kayak misalnya kita kerja di bagian sektor geologi yang lain. Karena sektor geologis itu emang luas banget. Kalau kita bagi bisa ada sekitar 8 atau bahkan lebih kayak gitu. Ada bagian hidrogeologi, di vulkanologi, ada di tambangan, kayak gitu dan lain-lain. Sebenarnya tergantung lagi kita mau daftar kemana nih, dan apakah perusahaan itu membutuhkan kita untuk kerja di lapangan secara langsung, apa kita bisa kerja di work from home, kita bisa mengerjakan job kita gitu ya sebagai seorang geologis, kayak gitu sih paling. Oke, untuk kakak sendiri prospek kerja apa aja sih yang pengen kakak ambil ke depannya? Kalau saya pribadi, kebetulan saya ambilnya
tugas akhirnya itu berhubungan dengan vulkanologi ya, tentang gunung api. Untuk prospek kerja sendiri, kalau misalnya nanti saya lulus ini, saya ambil kerja ya, saya ingin kerja di bagian KIMSA PVMBG, badan yang mengawasi tentang gunung api Indonesia, seperti itu. Atau mungkin di bagian geothermal. Tapi untuk saya pribadi sendiri, saya belum berpikir untuk kerja karena saya ingin lanjut ke S2 dulu, kayak gitu paling. Baik, terima kasih. Semangat ya Kak, semoga impiannya terwujud. Selanjutnya kita lanjut ke Kak Hages Prima. Pertanyaannya sama ya Kak? Maaf, bisa diulang tadi pertanyaannya? Menurut Kakak, dengan kondisi Indonesia seperti dilanda pandemi kayak gini nih, apa aja sih prospek kerja yang bisa kita ambil dari jurusan teknik mesin? Oke, terima kasih pertanyaannya. Jadi, prospek apa yang diambil di saat pandemi seperti ini ya untuk lulusan teknik mesin ya. Jadi, saya ini ya punya alumni dan saya sempat ngobrol ke alumni saya, ke kakak tingkat saya angkatan 2016, angkatan 2015 dan beliau mereka itu mencari kerja di saat pandemi seperti ini itu memang benar-benar susah ya. Di mana khususnya juga banyak PHK di mana-mana gitu. Dan untuk sebenarnya juga ada beberapa juga alumni kakak tingkat saya ya yang bisa masuk atau tembus ke perusahaan dan untuk prospeknya sendiri atau yang sesuai dengan jurusannya yang di kuliah ya. Jadi itu untuk prospek kerjanya itu yang terutama di bidang desain mekanik. Nah, jadi ada salah satu kakak tingkat saya yang di mana dia ngambil desain mekanik ini dan alhamdulillah dia lolos ke perusahaan tersebut karena untuk desain mekanik ini pun juga sebenarnya bisa dikerjakan di rumah. Jadi beliau cerita ke saya kerjanya itu seperti WFH dulu gitu. Bisa dikerjakan di mana saja dan ya untuk ke kantornya untuk ke kantor dia juga tetap ke kantor, namun lebih banyak di WFH-nya dan untuk pekerjaan desain mekanik pun sebenarnya bisa dilakukan di mana saja. Dan lalu saya bicara juga dengan kakak tingkat saya yang lain, beliau tuh baru saja juga ini ya untuk masuk ke perusahaan yang di mana perusahaannya ini sebenarnya bukan perusahaan di bidang manufaktur ya, namun ada salah satu prospek dari teknik mesin yang ada di situ. Jadi contohnya itu seperti di bagian food casing gitu. Dan maaf tadi terkeluar ya. Ya, jadi saya lanjutin ya. Iya. Jadi tadi ya ada salah satu kakak tingkat saya di bagian food casing, dia juga baru masuk. Jadi untuk food casing itu di perusahaan itu juga termasuk ya di salah satu ada juga di mata kuliah kita juga di teknik mesin seperti TMPN itu namanya teknik manajemen dan mata kuliah itu tinggal kita olah data masukkan sesuai dengan aplikasi yang ada di perusahaan udah gitu. Dan ya dan disitulah untuk masuk ke perusahaan saat ini ya walaupun susah. Dan juga saya juga ada beberapa tanya juga sama kakak tingkat saya ya untuk di kondisi pandemi seperti ini misalkan yang kerjanya contohnya di lapangan gitu. Nah itu contohnya di bidang manufaktur ya yang harus bekerja di lapangan gitu atau di perusahaan. Nah itu untuk saat ini mereka pun juga masih kerjanya masih WFH ya. Jadi belum bisa kerja full dan ada juga untuk mendaftar pekerjaan di perusahaan tersebut itu juga masih sulit ya, masih belum dibuka karena kondisinya masih seperti ini. Jadi kebanyakan juga dari para kakak tingkat saya masih menunggu sampai pandemi ini selesai. Lumayan susah ya Kak di masa pandemi seperti ini buat cari prospek kerja dari jurusan teknik mesin. Untuk Kakak sendiri, gimana nih prospek kerja yang bakal Kakak ambil ke depannya?
Oke, untuk saya sendiri prospek kerja ya, karena bidang minat saya sebelumnya itu saya itu lebih suka ke dalam desain ya, desain baik itu desain grafis atau apapun itu dalam bentuk desain itu saya suka. Nah, maka dari itu untuk yang sesuai yang bakal saya ambil di sini saya bakal mengambil desain mekanik gitu karena sebelum sebelum masuk kuliah ini pun juga saya sudah bisa mengoperasikan software desain gitu walaupun itu desain grafik dan juga desain mekanik seperti menggunakan SolidWorks gitu. Itu juga saya alhamdulillah bisa dan itulah minat saya untuk masuk ke prospek di bagian desain mekanik. Wah, berarti nggak ada kendala ya Kak, kalau misalnya kondisi Indonesia sampai ke depannya masih seperti ini dengan prospek kerja yang pengen Kakak ambil? Oke, untuk misalkan kalau pandemi ini masih berlanjut ya, jadi ya untuk sebenarnya kalau dari saya sendiri, saya untuk saat ini lebih pengen sebenarnya jadi freelance aja dulu gitu, freelance di mana saya mungkin mengambil beberapa job yang sama juga di bidang desain mekanik gitu. Jadi mungkin saya lebih lebih ke freelance juga bukan mendaftar di suatu perusahaan, tapi ngambil proyekannya aja gitu, ngambil proyekan dan waktu itu juga saya sempat dapat proyekan dari perusahaan minta dan saya ngambil itu dan ya saya kerjakan gitu untuk desain mekaniknya. Baik, terima kasih Kak Hagas. Untuk Kak Giva Fauzi, boleh nih diulangi lagi prospek kerja dari kondisi Indonesia seperti saat ini, lalu apa prospek kerja yang pengen ambil ke depannya? Oke, teman-teman, untuk prospek teknik kimia saat ini, mungkin banyak dari angkatan saya mau di kampus, mau sekampus sama saya atau enggak gitu kan, karena kita ada forumnya juga gitu kan. Nah, masih banyak teman-teman yang belum terserap ke dunia kerja gitu. Ya alasannya mungkin hampir sama dengan yang dijelaskan oleh teman-teman dari kampus yang lain tadi gitu ya. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan untuk kita tuh bisa diserap dalam waktu dekat gitu teman-teman. Nah, contohnya mungkin ya solusinya sih kita jangan terlalu idealis gitu. Banyak teman-teman juga yang akhirnya memutuskan untuk magang gitu kan, untuk magang lagi atau mungkin buka usaha atau gimana gitu teman-teman. Tapi ya sulit untuk mencari kerja gitu. Tapi nggak menutup kemungkinan kita untuk mencari pengalaman gitu. Kita bisa cari magang, kita cari kegiatan yang lain gitu. Sehingga ketika kita mau masuk ke dunia kerja, kita udah lebih siap gitu. Jadi kita nggak gabut gitu. Tapi kita ada kerjaan dan itu kerjaan itu mengupgrade skill kita gitu. Seperti itu sih teman-teman. Wah, keren banget ya, Kak. Untuk Kak pribadi, prospek kerjanya gimana nih, Kak? Apa? Untuk Kakak pribadi, prospek kerjanya bagaimana, Kak? Prospek kerjanya oke, bagus. Kita bisa masuk ke industri. Seperti itu. Kita masuk ke industri bisa gitu kan. Terus banyak lah yang bisa dilakukan kalau dari teknik kimia gitu. Bahkan ya kita kan belajar juga. Ya. Kalau Kakak pribadi minatnya kemana, Kak? Kalau saya lebih ke kewirausahaan. Karena di teknik kimia gitu kan, kita tuh belajar bagaimana cara mengefisiensikan suatu pabrik dari segi finansialnya, dari segi manajemennya gitu. Tapi nggak terlalu mendalam kayak teknik industri ya, tapi
kita belajar dasarnya doang gitu, tapi inilah gitu kan ada ya ada irisannya antara dunia kewirausahaan sama teknik kimia seperti itu. Terus apa ya, banyak lah irisannya. Mungkin teman-teman bisa masuk ke peneliti gitu kan, dosen atau gimana gitu. Banyak irisannya gitu, untuk prospeknya gitu. Bahkan ke perbankan pun teman-teman saya juga ada yang masuk gitu. Karena mereka belajar finansial di teknik kimia gitu. Ada ekonomi teknik dan itu mempelajari bagaimana pabrik itu bekerja secara efisien dari sisi finansial seperti itu. Wah, keren banget. Terima kasih, Kak Gifar. Selanjutnya kita lanjut ke Kak Maulana dari jurusan Teknik Pertambangan. Halo, Kak Maulana. Ya, gimana? Bisa diulangi? Ya. Nah, Kakak kan dari jurusan pertambangan nih. Dengan potensi yang ada di Indonesia sekarang, bagaimana nih prospek kerjanya menurut Kakak dari jurusan Teknik Pertambangan? Ya, dari saya ya, dari yang saya ketahui atau yang pernah saya obrolkan ya terkait itu, sebenarnya kalau di prospek pekerjaan sih memang agak sulit ya di masa pandemi seperti ini. Oke, dari perusahaan-perusahaan pun kalau ingin masuk kerja seleksinya juga lebih tinggi kan, ketat dari mulai kesehatan fisiknya, kesehatan mental dan lain-lain ya, itu harus benar-benar disiapkan. Lalu apalagi tambah seperti virus COVID seperti ini. Nah, itu yang membuat susah juga, banyak karyawan-karyawan yang harus bekerja di rumah bahkan sampai di PHK. Nah, oleh karena itu mungkin kalau prospek kerjanya memang semua industrian di Indonesia pun sedikit terganggu gitu loh. Nah, namun dari alumni teknik pertambangan UPN tuh biasanya sering nge-share gitu, biasanya lebih diutamakan alumni UPN dulu daripada alumni-alumni yang di luar UPN, biasanya kayak gitu sih. Bulan ini saya dapat lowongan tadi 2 dari perusahaan. Nah, itu yang harus dikonsernin kalau pengen masuk di tambang sebenarnya terserah dari pribadi-pribadinya ya. Kan banyak dari pertambangan kan ada geoteknik, ada perencanaan, ada hidro, dan lain-lain lah itulah. Nah, itu tergantung dari personality kita masing-masing. Nah, namun untuk di kondisi seperti ini karena berbau-bau lapangan itu kan sedang dibatasi ya, makanya yang sering dicari itu adalah perencanaannya. Maka teman-teman yang suka main software kayak gitu-gitu ya sangat dibutuhkan lah di situ. Itu kalau dari aku. Untuk Kakak pribadi, gimana nih prospek kerja yang pengen Kakak buat ke depannya? Dari aku sendiri sih pengen ya kerja di suatu tambang kayak gitu, tapi mengingat juga lama-kelamaan tuh lain dunia dari tambangan juga menarik gitu loh untuk dipahami. Namun dari aku sendiri belum ada basic lah di situ, tapi ini ya udah mencoba lah berwirausaha walaupun kecil, tapi menurut aku ya dicoba dulu, siapa tahu kita berhasil di situ. Itu sih kalau dari aku itu. Dan aku biasanya cuma nyambi lah, atau sambinan saya itu biasanya proyekan-proyekan dosen seperti itu, pengujian di laboratorium kayak gitu-gitu sih, yang walaupun uangnya dikit tapi insya Allah dapat pengalaman di situ kok. Gitu sih. Wah, keren banget. Terima kasih, Kak Maulana. Selanjutnya, kita lanjut ke Kak Tri Yulianto dari jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan. Oke, apakah terdengar? Jelas ya? Jelas, Kak. Jadi untuk prospek teknik sipil itu sebenarnya bisa dibilang sangat luas. Jadi mungkin teman-teman sudah tahu ya bagaimana rencana pembangunan Indonesia ya. Apalagi sekarang itu ada dari Presiden Joko Widodo itu mengembangkan
mencanangkan pembangunan ibu kota baru, dan itu kebetulan dekat kampus di Kalimantan Timur, di Penajam Pasir Utara, kayak gitu. Nah, kalau misalkan soal prospek pekerjaan untuk teknik sipil itu bisa dibilang walaupun ada pandemi dan tidak ada pandemi itu tetap bakal berjalan sih, karena banyak banget proyek yang bisa dibilang itu walaupun dalam kondisi apapun tetap dituntut proyek tetap berjalan gitu. Nah, yang membuat proyek tetap berjalan itu adalah tentang bagaimana sebuah proyek itu bisa beradaptasi kayak gitu. Walaupun pandemi, walaupun tidak pandemi, walaupun cuaca hujan, walaupun badai kayak gitu. Nah, untuk proyek di bidang teknik sipil itu benar-benar bisa dibilang salah satu yang relatif stabil kayak gitu. Kayak gitu sih mungkin. Wah, keren. Berarti jurusan teknik sipil ini bisa kerja di lembaga pemerintahan ya, Kak? Tentu kalau itu, tentu. Kalau teknik sipil itu kan bisa dibilang cakupannya luas, karena teknik sipil itu bisa masuk di berbagai bidang, misalkan kayak di tata ruang. Walaupun sebenarnya tata ruang itu wilayahnya, ranahnya itu Astapolis, atau namanya istilahnya itu PWK. Mungkin teman-teman tahu ya. Nah, perencanaan wilayah dan tata kota kayak gitu. Itu jurusan teman-teman PWK. Nah, anak sipil juga bisa bergabung dalam satu tim di arsitektur kayak gitu, tim biro-biro arsitektur, ataupun untuk di bidang pemerintahan itu bisa di dinas lalu lintas. Nah, di sini lalu lintas perawatan jalan, misalkan jalan longsor kayak gitu kan. Terus bisa juga di dinas perhubungan. Dinas perhubungan ini arahnya kemana? Bisa ke pelabuhan, kereta api, kayak misalkan di Jakarta ada MRT, LRT, dan lain-lain. Baru misalkan ke BUMN. Kalau BUMN mungkin teman-teman banyak tahu ya, misalkan di setiap kota teman-teman dan kakak-kakak semua, itu ada namanya Wijaya Karya, Waskita Karya, Adikarya, kayak gitu. Nah, itu salah satu kontraktor-kontraktor BUMN di bawah wewenang pemerintah yang bisa dibilang itu tuh ranahnya teknik sipil banget kayak gitu, pembangunan infrastruktur kayak gitu. Wah, cakupannya luas sekali ya. Nah, untuk kakak pribadi, prospek yang pengen kakak ambil apa? Kalau saya sebenarnya tertarik, saya lebih tertarik di analis struktur kayak gitu. Jadi karena saya bisa desain bangunan, maka seperti yang saya bilang tadi di awal, ketika saya di SMK bisa desain bangunan, saya juga pengen bisa ahli di strukturnya kayak gitu. Nah, makanya saya tujuannya bagaimana saya bisa ahli dalam bidang struktur. Nah, struktur ini bisa dalam penggunaan software struktur kayak gitu. Ada namanya SAP 2000, ada Tekla kayak gitu. Lalu saya juga tertarik untuk mengembangkan bisnis properti kayak gitu. Makanya saya saat ini sedang berusaha buat belajar berwirausaha kayak gitu. Karena memang ranahnya teknik sipil bukan cuma sekedar pekerja, tapi juga bisa berwirausaha. Mungkin wirausaha properti, wirausaha buka cabang konsultan sendiri kayak gitu-gitu. Banyak sih. Wah, keren nih. Semangat ya, Kak. Terima kasih, Kak Tri. Selanjutnya ke Kak Alvin. Ya, balik lagi sama saya, Alvin. Jadi, ngejelasin nih terkait dengan prospek yang dari jurusan teknik geodesi. Mau cerita ini di situasi pandemi sebenarnya nggak ada pengaruh yang signifikan terhadap rekrutmen tenaga kerja dari lulusan teknik geodesi, karena pada dasarnya teknik geodesi ini kan kita dituntut untuk menguasai semua aspek gitu, baik di lapangan maupun non lapangan. Nah,
untuk aspek di lapangan sendiri udah dijelasin sama Mas Tri Yulianto ya tadi ya, yang teknik sipil itu. Jadi teknik geodesi itu masih erat kaitannya sama jurusan-jurusan teknik sipil sama jurusan planologi. Kenapa? Jadi geodesi ini kan jurusan yang bisa dibilang fokus juga ke arah konstruksi gitu, seperti yang dijelaskan Mas Tri Yulianto tadi, di mana akhir-akhir ini mungkin kalian udah tahu bahwa Presiden mencanangkan ibu kota baru, tentunya banyak juga kan yang harus dipersiapkan, mulai dari penyediaan tanahnya, di mana sebelum kita berdiriin menata kota lagi itu ada pembebasan tanah. Nah, itu bagiannya geodesi. Terus kita juga bisa di bagian konstruksi kan kita juga sebagai tim monitoring gitu. Istilahnya kita melakukan monitoring apakah bangunan ini sudah sesuai apa belum gitu. Jadi seperti yang kita tahu bahwa geodesi sama teknik sipil itu masih erat hubungannya gitulah intinya untuk di bidang pembangunan. Selain itu dari alumni juga yang ini aku tanya-tanya gitu di tahun 2016, anak-anak 2015 itu kerjanya aman-aman aja sih menurut aku. Kenapa? Ya karena mereka punya basic gitu, punya skill di bidang sistem informasi geografis. Kenapa? Karena kalau kita punya skill itu insya Allah aman sih, karena pengelolaan sistem informasi geografis kan itu penting banget kan untuk pengambilan keputusan yang nantinya akan dibutuhkan oleh pemangku kebijakan, seperti menganalisis terkait dengan beberapa aspek gitulah. Pokoknya bisa dikatakan aman kalau untuk lulusan geodesi. Banyak juga kok lulusan kita yang kerja tuh bahkan di luar negeri gitu. Kalian bisa cek juga sih di Geopoint 2021 di sorotan tuh. Jadi benar-benar masih aman gitu insya Allah guys. Itu sih. Nah, untuk kakak pribadi, prospek kerja yang pengen kakak ambil ke depannya bagaimana, Kak? Jujur, kalau untuk prospek kerja yang saya inginkan tuh, saya tertarik di bidang GIS, karena saya sendiri meskipun cowok tapi masuk geodesi, saya juga nggak suka panas-panasan gitu. Jadi ya emang menariknya ya saya pengen kerja normal gitu di kantoran gitu sebagai tenaga ahli GIS mungkin. Baik, terima kasih. Semangat ya, Kevin. Iya, Nah, sama-sama. dari teman-teman ada lagi nih yang nanya dari Ardian Kurniawan. Halo Ardian. Halo Kak. Hidupin kamera dan mikrofonnya. Oke, buat Ardian dipersilakan ya. Baik, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Kurniawan. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada moderator yang telah beri kesempatan kepada saya ingin bertanya ke Kak Trio Yulianto dengan jurusan teknik sipil ya. Halo Kak. Ya, masuk Ardian. Baik, di sini saya sedikit bertanya mengenai jurusan teknik sipil. Menurut kakak sendiri, di bagian teknik sipil, mata kuliah apa saja yang menurut kakak sedikit rumit untuk dimengerti? Terus kalau nggak salah di semester 4 untuk teknik sipil sudah memilih penjurusan, yaitu ada 6 jurusan kalau nggak salah. Yang pertama itu ada tanah, bagian transportasi, bagian struktur, air, ya, dan ada 2 jurusan lagi yang mungkin saya lupa. Nah, dari 6 jurusan ini, menurut kakak sendiri, jurusan apa yang mungkin untuk menyelesaikan studi kuliahnya lebih mudah dan peluang kerjanya banyak dicari?
Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, baik untuk pertanyaannya ya Ardian. Mungkin bisa dibilang salah satu mata kuliah teknik sipil yang paling berat itu adalah seperti yang saya minat sekarang, itu struktur. Nah, karena struktur itu benar-benar hitungannya ruwet banget. Kalau misalkan teman-teman, ya apa ya istilahnya, kalau teman-teman senang matematika ataupun fisika, itu mungkin bisa cepat terbiasa. Tapi kalau misalkan teman-teman yang nggak terbiasa gitu ya, yang kurang misalkan dalam hal matematika dan juga fisika, itu benar-benar terasa sangat berat. Jadi bisa dibilang mata kuliah yang paling sulit itu di struktur, apalagi di salah satu semester itu ada yang mengerjakan tugas besar. Mungkin teman-teman kakak-kakak yang sudah kuliah itu mungkin sudah tahu lah istilahnya namanya tugas besar. Jadi itu dibuat per kelompok, ada juga yang per berapa orang gitu dikerjakan. Nah, jadi di semester saya ini yang baru-baru ini di semester 5 gitu ya, itu mengerjakan satu tugas perhitungan struktur gitu. Ada dua struktur. Yang pertama struktur baja dan juga struktur beton. Nah, untuk struktur baja itu bisa dibilang dari awal sampai akhir itu hitungan, dan baja juga dari awal sampai akhir itu hitungan semua. Perhitungan momen, perhitungan gaya, baru cek apakah aman dan tidak aman, sampai di akhirnya itu rata-rata sekitar 270 halaman dengan anggota mungkin sekitar cuma 2-3 orang. Nah, itu mungkin salah satu yang bisa dibilang berat lah untuk mata kuliah struktur itu. Dan itu mungkin salah satu yang paling berkesan sih sampai sekarang saya rasakan mata kuliah bagi saya kayak gitu. Lalu untuk pertanyaan kedua itu kan ada banyak ya, di semester 4 itu ada penjurusan. Lalu yang mana sih yang paling berpeluang cepat lulus? Nah, pertanyaan itu saya balik. Tergantung dosennya, oke? Nah, dosennya itu kalau misalkan mau dibilang cepat lulus, ya apa ya? Mungkin bisa dibilang yang paling dari lulusan di ITK misalkan contohnya, itu yang paling cepat lulus itu biasanya di geoteknik kayak gitu. Geoteknik itu bisa apa ya istilahnya tanah, ilmu tanah sama lalu lintas kayak gitu. Nah, tapi semua kembali ke dosen-dosennya di kampus. Biasanya ada yang ya mungkin teman-teman bakal tahu lah, bakal rasakan sendiri dan saya nggak perlu sampaikan, biar kalian rasakan sendiri bagaimana gitu. Nah, kalau misalkan tadi ditarik garis intinya pokoknya itu penjurusan teknik sipil itu yang kemungkinan paling mudah cepat lulus yaitu lalu lintas ataupun ilmu tanah kayak gitu. Kalau struktur itu biasanya ya 1 tahun lebih lama sedikit kayak gitu, agak-agak telat sedikit kayak gitu. Apakah terjawab, Ardian? Sudah, Kak. Oh ya, Kak. Untuk yang jurusan manajemen itu kan kalau nggak salah, bukan nggak salah sih, saya ingin nanya, misalnya kita sudah lulus di jurusan tersebut, kita ngambil bagian manajemen, prospek kerjanya di mana aja, Kak? Oke, saya jawab ya Ardian. Kalau manajemen, oh ya itu salah satu penjurusan di teknik sipil itu manajemen konstruksi namanya. Nah kalau manajemen konstruksi itu prospeknya lebih luas karena itu kan manajemen ya, berbeda dengan penjurusan yang lain. Penjurusan yang lain itu dia dilatih untuk bisa menguasai salah satu bidang di teknik sipil. Misalkan tadi ada bangunan air, nah itu wilayah ranah-ranah air kayak gitu, bendungan kayak gitu kan, pelabuhan. Ada yang fokusannya di lalu lintas, misalkan pekerjaan jalan raya, bandara kayak gitu. Lalu misalkan tadi tanah ini ada ilmu ukur tanah, baru dinding penahan tanah kayak gitu-gitu kan fokusannya. Nah kalau misalkan
Dan beberapa yang saya jelaskan itu banyak apa ya, bisa dibilang punya fokusan tersendiri kayak gitu. Kalau misalkan manajemen konstruksi ini fokusannya banyak kayak gitu. Kalau misalkan prospek kerjanya bisa dibilang lebih luas karena apa? Manajemen konstruksi ini bisa ditempatkan di pengadaan, bisa ditempatkan di kontraktor, bisa ditempatkan di konsultan kayak gitu. Karena nggak apalagi ya, konsultan iya, kontraktor iya, pokoknya banyak lah. Karena manajemen konstruksi itu cakupannya luas. Manajemen konstruksi bisa menangani fokusan pekerjaan air, bisa menangani fokusan pekerjaan tanah, lalu lintas dan yang lain kayak gitu. Berarti bisa dikatakan jurusan yang urutan kedua yang di bawah struktur ya, Kak? Ya, lumayan. Manajemen konstruksi itu bisa dibilang cukup lumayan. Ya. Buat Ardian, ada lagi pertanyaan? Iya, ada yang terakhir. Oke, saya jawab. Mungkin ada saran bagi teman-teman dari kakak ini, jurusan untuk mungkin nanti setelah kuliah, misalnya masuk di jurusan teknik sipil, mungkin ada saran jurusan, mungkin saran dari kakak jurusan apa yang dapat kami ambil gitu. Bisa diulangi Kak Ardian? Pertanyaannya agak putus-putus di saya. Jadi gini, kan misalnya udah kuliah nih. Nah, saran dari kakak sendiri untuk yang semester 4 nanti, mungkin ada saran jurusan apa yang akan diambil gitu, Kak? Entah itu manajemen kah, gitu. Oke, kalau sebenarnya gimana tuh? Ya. Oke, saya jawab dulu ya. Kalau misalkan untuk teman-teman yang sudah di semester 4 itu, sebenarnya kembali lagi Ardian, fokusan kalian itu pengen banget itu masuknya di mana sih? Kalau misalkan kalian suka di laboratorium yang meneliti tentang tanah, berarti bagusnya kalian diambil penjurusan di pertanahan kayak gitu, tanah. Misalkan kalian suka tentang manajemen, wes kayak gitu. Nah kalian atur lagi. Ini sebenarnya kembali lagi ke pribadi masing-masing karena yang ngejalanin kan kalian kayak gitu. Nah misalkan saya suka ke struktur dan saya tahu bagaimana bisa dibilang sulitnya struktur kayak gitu. Nah ya itu pribadi saya buat memilih kayak gitu. Jadi sebenarnya dikembalikan ke masing-masing. Kalau misalkan mau cepat lulus berarti seperti yang saya sarankan, berarti ambil tanah atau tadi lalu lintas kayak gitu. Kalau misalkan memang mau mendalami salah satu bidang ilmu, ya berarti memang harus bersabar. Kemungkinan bisa aja lulusnya agak lama kayak gitu. Apakah terjawab, Ardian? Ya sudah, Kak. Terima kasih. Oke, mantap. Terima kasih buat Ardian dan Kak Tri Yulianto. Selanjutnya ada pertanyaan lagi nih dari Jessica Goleta. Halo Jessica. Boleh nih hidupin kameranya sama mikrofon. Halo. Baik, sebelumnya terima kasih telah memberikan kesempatan. Saya ingin bertanya kepada Kak Gifar Fauzi tentang teknik kimia. Saya Jessica Gauleta Gunawan dari SMA Negeri 3 Pontianak.
kedengeran deh suaranya. Oh iya, siap. Jadi yang pertama tadi dibilang ada banyak fisikanya. Nah, fisikanya itu untuk menghitung di bagian apa saja ya, Kak? Dan yang kedua, prospek kerja setelah lulus yang menjanjikan apa saja, terutama di bidang desain sama di bidang membuat produk. Apakah kita bisa membuat produk sendiri? Terima kasih. Oke, terima kasih Jessica. Jadi untuk fisikanya itu digunakan buat mengkondisikan kimia, bahan-bahan kimia. Misal kamu air gitu kan, air diubah menjadi uap, oh kita harus panaskan gitu. Nah, untuk mempercepat pemanasan kita harus gimana sih? Oh kita turunin tekanannya, terus temperaturnya kita naikkan gitu kan? Karena ada perlakuan khusus terhadap suatu material kimia. Terus untuk aliran bahan kimia, nah itu kita juga kan hitung flow rate-nya gitu kan, atau masa yang mengalir. Terus untuk untuk fisikanya untuk mengetahui dampak dari kita memperlakukan bahan kimia. Oh misalnya dari kita manasin ada tekanan gitu. Misalnya kita manasin minyak bumi, terus minyak buminya itu ada beberapa komponen kan. Misalnya ada pertalite atau apa gitu kan. Tapi kita bahasanya pakai bahasa teknis kimia, bisa benzen, bisa yang kayak gitulah, hidrokarbon yang kayak gitu. Terus nanti kita mau pisahin tuh, materialnya. Nah itu kan ada efeknya. Misal kalau dari minyak bumi ada komponen gas. Nah komponen gas ketika kita panaskan gitu kan, maka tekanannya akan berubah gitu kan. Nah dampak dari itu gimana? Oh ternyata dari tekanan yang besar itu kita harus mengkondisikan pipanya gitu kan, pipanya ketebalannya berapa supaya dia mampu untuk mempertahankan tekanannya itu, karena memang di kimia itu, di teknik kimia itu, nah kita belajar untuk itu, untuk mengatur safety-nya itu. Nah safety-nya kadang ketika kita panasin tekanannya tinggi meledak gitu kan. Mungkin teman-teman yang mau masuk kimia ada beberapa film, ada satu film yang bisa teman-teman tonton. Filmnya itu ada The Deep Zone. Nah itu dia bercerita tentang kesalahan teknis dari orang-orang kimia. Nah untuk prospek yang paling menjanjikan, ada posisi di pabrik namanya proses engineer. Nah dia yang mengatur aliran aliran material kimia untuk jadi suatu produk. Jadi kita merubah dari bahan jadi hasil menjadi produk. Nah itu diatur oleh orang yang namanya engineer. Dan itu kalau di pabrik, di bagian produksi paling tinggi gajinya, karena dia membawa risiko yang sangat berat gitu teman-teman. Karena kan dia yang mengambil keputusan, oh alirannya harus dinaikkan misalnya, kecepatannya harus dinaikkan, atau tekanannya harus dinaikkan atau turunkan. Nah itu dampaknya kemana? Oh bisa aja nanti ketika salah perhitungan orang itu akan menyebabkan pabrik itu meledak gitu. Seperti itu. Kalau dokter memang ya, kalau kesalahan menganalisa atau memberikan keputusan itu kan dampaknya kepada satu orang gitu kan. Nah tapi kalau orang teknik kimia ketika dia salah
melakukan perhitungan atau salah mengambil keputusan, maka orang yang akan menanggung resikonya itu sekabupaten, sekecamatan gitu. Karena pabriknya itu bisa aja meledak nanti gitu. Apakah sudah terjawab, Jessica? Sudah, terima kasih Kak. Baik, terima kasih Jessica. Terima kasih juga ke Ifar Fauzi. Nah, selanjutnya saya mau nanya nih, mata kuliah apa aja sih Kak yang dipelajari dari jurusan Kakak? Pertanyaan ini untuk semua pemateri ya, mulai dari Kak Azri. Silakan Kak Azri. Oke, mata kuliah ya yang dipelajari. Mata kuliah yang dipelajari, wah banyak banget. Mungkin saya nggak ke spesifik ya, tapi mungkin lebih ke kelompok-kelompoknya. Pertama ada yang prospek paling tinggi sekarang, yaitu geologi teknik. Itu bisa collab sama anak geodesi, sama anak teknik sipil. Karena emang tadi kan udah dijelasin tuh, itu ini banget, apa namanya, lagi gencar banget nih sekarang nih, pembangunan di Indonesia. Itu juga emang dosennya cuma satu, tapi minatnya banyak. Makanya TA-nya itu pada rebutan tugas akhirnya. Kemudian ada lagi bagian geotermal. Geotermal itu kita ke energi yang terbarukan, yaitu energi panas bumi. Nanti itu kita menggunakan panas bumi itu sebagai energi jadi listrik kayak gitu. Itu juga lagi booming sekarang nih. Kemudian ada lagi yang paling umum deh, perminyakan. Perminyakan itu kalau sekarang kayak lagi turun ya, tapi hanya tergantung nih. Kita bisa ngeliat prospek nanti gimana nih, kira-kira sekarang turun, mungkin tahun lagi bakal naik kayak gitu. Ada lagi bagian hard rock, atau itu bisa masuk ke mineral ekonomi, itu pertambangan. Kita nanti kolaborasi sama anak pertambangan. Kemudian ada lagi hidrogeologi, itu bagian air tanah kayak gitu. Itu kita jadi tentang air tanah di perkotaan, contohnya di Jakarta, Semarang, pokoknya kota-kota yang urban yang banyak sekali penduduknya, terus kayak misalnya longsoran akibat penurunan air tanah gitu tuh dipakai banget tuh anak orang-orang hidrogeologi. Lagi vulkanologi, itu tentang gunung api. Sedimentologi juga. Nah, masing-masing bidang itu saling berkaitan satu sama lain tuh. Kenapa? Karena ujung-ujungnya adalah kembali lagi ke awal. Anak geologi itu harus tahu batuannya. Ketika kalian nggak tahu batuan, kalian ya udah, kalian nggak bisa gitu, masuk kemana pun nggak bisa. Karena semua balik lagi ke batuan. Kayak misalnya kita masuk ke geologi teknik, yang kita di mana kolaborasi sama anak teknik sipil, sama anak geodesi, pasti kita yang ditanya tentang ini batuannya apa, itu dulu yang ditanya. Kayak gitu. Nah, kita masuk ke ranah nanti perminyakan atau pertambangan. Siapa yang pertama kali kita menentukan prospek kerja apakah akan berjalan atau tidak? Anak geologi. Kayak gitu. Ini batuannya gimana nih? Ini bisa nggak dipakai buat produksi nanti? Kayak gitu. Nah, makanya baik lagi ke batuannya. Nah, saling ini aja sebenarnya, saling berkaitan satu sama lain sih mata kuliahnya itu. Nanti spesifikkan lagi ketika kita udah mau ambil bidang-bidang tadi, itu kita misalnya bakal lebih spesifik ke misalnya geologi pertambangan, atau ke geologi tekniknya, atau ke bagian misalnya analisis stratigrafi kayak gitu misalnya. Kayak gitu sih. Mungkin itu aja. Dari di antara kelompok-kelompok itu, Kakak pernah nggak ngerasa kesulitan dari mata kuliah yang Kakak pelajari? Oh jelas, ada. Jadi di geologi itu ada mata kuliah yang ini banget ya, yang horor banget, itu geologi struktur. Itu bukan masalah hitung-hitungan, tapi masalah kita mengubah 3 dimensi itu menjadi 2 dimensi. Kayak gitu. Misalnya kita punya bidang 3 dimensi, kita ubah ke 2 dimensi di atas kertas. Itu gimana? Terus kita memakai analisis dari software. Kita punya data, kita analisis di software. Nah, itu tuh butuh banyak pemahaman di situ. Analisis itu sangat susah, sangat sulit sebenarnya. Tambah lagi ketika kita ingin, kalau kalian tahu, untuk orang-orang struktur itu ketika mereka mengambil data, yang diambil adalah 1000 data untuk tugas akhir. Itu paling kecil, 1000 data.
Itu gimana nggak capek coba tuh. Jadi satu daerah itu kita bisa ambil 1000 data, sini 1000 data lagi kayak gitu. Pokoknya itu paling ini deh, paling susah. Itu sih paling geologi struktur. Selama kakak ngadepin kesulitan itu, solusi apa yang kakak lakukan agar menjalani mata kuliah itu tuh jadi lebih enak, jadi lebih enjoy? Oh, buat ini aja sih, buat penyemangat aja ketika kalian bisa geologi struktur. Kalian adalah orang yang ibarat paling jago di situ, paling OP. Kalau kalian tahu OP itu paling dewa lah di situ. Kalian bisa masuk kemana aja. Kalian bisa dipakai di bagian sedimentologi, bagian hard rock, karena semua dipakai struktur itu. Kayak gitu. Emang kayaknya gajinya tuh ini banget sih. Kalau dari dosen saya ya. Kalau dosen saya itu kan iniannya di penelitiannya di tambang di yang Jayapura tuh, Grasberg dan sekitarnya. Itu sekali sejam itu ngomongnya itu bisa dapat sekitar $1.000 lebih kayak gitu. Itu gimana nggak ngiler kan kita kan. Tapi emang ya itu perjuangannya kayak gitu. Dan ya udah, tapi kalau ada kesulitan ya belajar aja gitu. Emang prosesnya kayak gitu. Ketika kalian suka, kalian bakal mendalami hal itu, ya udah. Akhirnya bisa, ya udah jadi seorang expert. Baik, terima kasih Kak Azri. Selanjutnya dengan pertanyaan yang sama ke Kak Hagas Prima. Oke, terima kasih. Untuk mata kuliah dari teknik mesin itu sendiri juga banyak yang teman-teman dari semester 1 sampai semester 8 itu ada banyak. Dengan total ini juga ada sampai 144 SKS ya. Jadi mungkin ya teman-teman jika berminat masuk di teknik mesin ya untuk semester 1, kalian di sini pasti untuk semester 1 ya pasti lebih ke mata kuliah umum dulu ya. Mata kuliah umum dengan campuran juga dengan mata kuliah prodi. Nah, untuk mata kuliah prodinya ini ada 2, yang dimana di sini ada pengantar teknik mesin dan juga gambar teknik. Nah, kalau pengantar teknik mesin ini pokoknya dia seputar pengenalan dengan dunia teknik mesin, seperti teknik mesin itu mempelajari bidang apa aja sih, terus juga jangkauannya itu seperti apa, prospek kerjanya di dunia luar itu bagaimana, terus untuk diaplikasikan di apa saja, itu ada di mata kuliah pengantar teknik mesin. Kemudian ada di gambar teknik. Nah, kalau gambar teknik ini kemungkinan juga kalian bisa dapatkan di SMK atau lainnya. Dan juga gambar teknik ini masih gambar teknik umum ya, bukan masuk ke gambar mekanik. Nah, untuk di semester 2 tuh juga ada ya, yang dimana di sini lanjutannya dari gambar teknik. Jadi apabila kalian sudah contohnya meluluskan mata kuliah ini, kalian bakal lanjut ke gambar mesin, mata kuliah gambar mesin. Dan disinilah kalian bisa mengaplikasikan suatu desain rancangan di melalui software lah intinya. Gitu. Dan juga di sini ada statika struktur. Lalu juga sini ada juga beberapa yang mungkin nggak saya sebutkan semua. Mungkin kalau bisa misalkan dibilang mata kuliah yang mana yang mudah, ya kalau bagi saya mata kuliah yang mudah itu pertama dari gambar. Lalu sebenarnya tergantung sendiri sih. Misalkan nih ada yang kan prospek dari kerja dari teknik mesin itu kan ada konversi energi, manufaktur, desain mekanik, sistem kontrol, dan juga material teknik. Kalau misalkan kalian nanti ya prospek kerjanya ngambil di konversi energi, maka kalian tuh bakal ketemu dengan mata kuliah yang namanya termodinamika, mekanika fluida, gitu teman-teman. Dan ya kalau menurut saya ya untuk mekanika fluida, termodinamika ini termasuk ke mata kuliah yang lumayan rumit ya. Mungkin juga ada lagi di sini. Sini kita juga bakal mempelajari tentang matematika teknik ya umumnya apabila kalian masuk ke institut di bidang teknik. Dan juga di sini ada juga mata kuliah material teknik ya. Jadi mata kuliah material teknik ini sebenarnya dia hampir sama dengan mungkin kalian tahu jurusan teknik material metalurgi ya. Nah, jadi di sini juga kita bakal dapat juga mata kuliah yang sama dengan jurusan lain gitu di sini dengan nama material teknik. Jadi di sini kita juga belajar sama seperti mereka, seperti menguji tarik, uji kekuatan gitu teman-teman.
Dan di material teknik ini sebenarnya memang hampir sama, namun kita nggak spesifik, nggak luas banget gitu di teknik mesin, hanya seperti yang umum-umumnya saja. Namun sini kita juga bisa mempelajari mata kuliah yang ada di jurusan lain gitu. Dan selanjutnya juga masih yang sama. Jadi pokoknya teman-teman di mata kuliah ini pokoknya dia nyambung gitu ya. Jadi apabila kalian sudah bisa meluluskan mata kuliah ini, bakal nyambung ke yang lain-lainnya gitu. Nah, untuk mungkin penjelasan sedikit untuk mata kuliah termodinamika dan mekanika fluida. Jadi di sini kalian lebih mengukur atau menganalisa tentang aliran-aliran ya, seperti aliran fluida itu kan ada air dan juga ada gas gitu. Jadi kalian bisa menganalisanya di mata kuliah ini. Dan di sini pun juga mata kuliahnya sebenarnya teman-teman nggak cuma hanya satu, misalkan termodinamika 1. Nah, itu bakal lanjut lagi teman, ada termodinamika 2 dan juga termodinamika 3. Nah, jadi itu saling nyambung gitu apabila kita sudah meluluskan mata kuliah tersebut. Dan mungkin juga untuk di bagian ini ya, manufaktur ya. Jadi teman-teman yang mungkin dulunya di SMK di bagian manufaktur atau teman-teman yang menyukai di bidang manufaktur ya, kalian juga bisa dapat pelajaran di sini di mata kuliah proses manufaktur. Nah, jadi contohnya proses manufaktur itu seperti apa sih? Misalkan nih kalian mungkin tahu yang namanya mesin bubut gitu. Jadi kalian di sini bisa belajar langsung ngebubut itu seperti apa, misalkan ngebubut baja. Nah, di sini nanti bakal diajarkan tentang manufakturnya juga gitu. Baik. Misalnya nih kakak ngalamin kendala-kendala dari beberapa matkul tersebut, apa nih yang kakak lakukan? Solusinya apa? Oke, kalau misalkan saya mendapatkan beberapa kendala ya, misalkan di mata kuliah, misalkan nih, contoh saya kesusahan dalam ngerjain tugas atau misalkan dalam praktikum gitu. Jadi solusi dari saya sih, saya sering, saya orangnya lebih suka tanya ke, contohnya ke alumni, ke kakak-kakak tingkat saya. Jadi saya nanya ke mereka, karena kan mereka kan sudah belajar ini lebih dulu dan juga tentunya mereka lebih pengalaman. Jadi saya bertanya kepada mereka, konsultasi gimana sih cara menyelesaikan misalkan ada kendalanya di dalam bidang ini, itu gimana gitu. Baik, terima kasih Kak Agas. Selanjutnya ke Kak Ifar Fauzi dari jurusan Teknik Kimia. Pertanyaannya sama ya Kak? Halo Kak Ifar. Oke, baik. Ya, sorry tadi ini baru unmute. Oke teman-teman, kalau di teknik kimia kita belajar dari fisika, matematika, sama kimianya gitu. Tapi kimianya cuma dikit. Gitu. Kimia tuh kalau yang saya pelajari mungkin ada sekitar 10 sampai 15 SKS gitu. Ada kimia organik, kimia analisa. Kimia analisa tuh ada dua tahap, maksudnya ada kimia analisa 1, kimia analisa 2, terus ada kimia dasar sama lab kimia gitu, lab kimia dasar. Nah, mungkin itu ada 10 atau 15 gitu kan. Dari 144 SKS gitu. Yang artinya itu cuma 10%-nya dari apa yang kita pelajari di teknik kimia. Sisanya apa? Sisanya kita belajar tentang fisika. Nah, dari fisika itu ada turunannya, ada termodinamika, ada apa lagi ya? Termodinamika, terus ada operasi teknik kimia. Itu mempelajari aliran-aliran kimia, terus utilitas, kita mempelajari suplai listrik, suplai bahan bakar, kemudian apa lagi ya? Kita juga belajar dari matematikanya. Ada matematika teknik. Matematika teknik itu ada 2, ada matematika teknik 1 sama 2. Itu kita belajar tentang diferensial yang integral cacing-cacing itu ya. Kita bisa sampai 2 lapis cacingnya, 2 sampai 3 gitu.
jarang sih sampai 3, cuma 2 lapis gitu integralnya itu. Terus kita belajar tentang pemrograman, ada sedikit pemrograman, tapi itu aplikasi yang dipelajari yang khusus buat teman-teman kimia gitu. Kita belajar pakai software apa ya dulu tuh, aku lupa lagi sih. Pokoknya itu, dan itu aplikasinya buat menghitung aliran bahan material kimianya. Terus yang paling saya suka dari mata kuliah yang ada di teknik kimia itu desain pabrik kimia sama ekonomi teknik kimia gitu. Nah, kalau desain pabrik kimia kita mempelajari atau kita mulai merancang dari dari lahan kosong menjadi pabrik jadi. Kemudian dari pabrik jadi ini kita menghitung cost yang dibutuhkan sama proses yang akan digunakan dalam pembuatan pabrik tersebut gitu. Kalau misalnya saya mau bikin pabrik oil and gas gitu kan, misal pabrik refinery atau pabrik pemisahan oil and gas gitu kan. Nah, itu gimana gitu kan, dari segi cost, kemudian dari segi karyawan, lahannya di mana, penempatan posisi alatnya gimana gitu. Oh, ada blower, ada pompa, ada gimana gitu kan, kita belajar itu. Terus di teknik kimia itu selain kita ada skripsi, kita juga ada tugas desain pabrik kimia. Nah, ini yang kadang teman-teman teknik kimia ini keluhkan gitu, karena sebenarnya skripsinya teknik kimia ini lebih gampang daripada tugas desain pabrik kimianya gitu. Karena kalau skripsinya mungkin kita cuma penelitian gitu kan, tapi kalau desainnya, kalau tugas desainnya itu kita bisa sampai nggak tidur 3 hari gitu teman-teman, 3 hari atau 1 minggu gitu kan. Nah, itu karena kita mulai dari itu kayak gabungan dari seluruh mata kuliah yang ada di teknik kimia, terus kita jadikan suatu pabrik. Nah, itu yang paling sulit. Tapi saya menikmati di tugas teknik kimia karena kita belajar tentang plan gitu kan, bagaimana merancang suatu pabrik, bagaimana membuat pabrik yang efisien seperti itu. Nah, khusus buat Iya Kak, lanjut. Ya, khusus buat teman-teman yang mau masuk ke teknik kimia, nah persiapkan mental kalian di tugas desain pabrik kimia, bukan deskripsinya ya, tapi di tugas desain pabrik kimia, karena itu yang ribet gitu. Baik, terima kasih Kak Ifar. Selanjutnya ke Kak Maulana. Mata kuliah apa aja nih yang ada di jurusan tersebut? Mata kuliah di jurusan teknik pertambangan tersendiri ya, selama ini banyak kelompok sih, memang banyak banget, harus menyelesaikan 144 SKS sebelum kita lulus gitu. Nah, mata kuliah yang benar-benar menurutku sulit memang dari aku sendiri kan nggak suka berbau tentang gambar ya, kayak mekanika teknik, terus desain grafis kayak gitu tuh aku nggak begitu suka. Aku lebih suka cenderung ke main software yang bersifatnya kayak desain pit seperti itu, terus ke lapangan gitu. Terus kalau untuk mata kuliahnya banyak, dari geoteknik, dari pengolahan, dari hidrogeologi, terus nantinya ada perencanaan seperti itu sih. Nah, menurut aku memang di tambang itu butuh surface yang keras lah di situ. Banyak teman-teman di UPN itu belum menghadapi mata kuliah yang lain sudah capek sendiri gitu loh, tugas yang banyak, ngeluh dan lain-lain lah. Nanti puncaknya memang seperti aku ini, nanti di semester 7 nanti MPD-an lah, hebatnya kita ngerancanain. Kalau di teknik kimia kan perencanaan pabrik kimia, kalau di sini kita ngerencanain sebuah pabrik ataupun PT tambang gitu. Itu aja sih dari aku. Mungkin kalau misalnya ditanyain silahkan.
Baik, cukup Kak, terima kasih. Selanjutnya ke Kak Tri Yulianto, prospek kerja dari jurusan Teknik Sipil dan Perencanaan itu apa aja? Oke, ini prospek kerjanya ya? Maaf Kak, Tadi ya? maksud saya Iya. mata kuliahnya. Oke. Jadi untuk mata kuliah itu teknik sipil itu banyak banget. Tadi seperti Ardian nanya ya, itu ada lalu lintas, ada bangunan air, ada tanah kayak gitu. Nah kalau misalkan dijelaskan satu-satu secara urutan, itu pertama di semester awal itu kita belajar tentang dasar-dasar dari struktur. Yang pertama kita harus mulai terbiasa dengan menggambar sebuah bangunan. Jadi kita belajar kerjaannya anak arsi dulu untuk semester pertama kayak gitu. Jadi kita gambar bangunan, kita gambar rumah, bagaimana sebuah bangunan rumah itu sesuai dengan standarnya gimana kayak gitu. Bagaimana juga sebuah rumah itu dirinya bisa ditempati dengan nyaman kayak gitu. Itu untuk semester awal kayak gitu. Selanjutnya kita masuk ke fokusan yang lebih ke teknik sipilan banget kayak gitu. Itu ngebahas tentang struktur dasar. Struktur dasar itu bagaimana misalkan sebuah pilar kayak gitu diberikan sebuah pondasi, dan ketika pondasinya diberi beban, bagaimana reaksi sebuah pilar tersebut terhadap beban yang diberikan kayak gitu. Lalu masuk lagi tingkat yang lebih tinggi lagi, itu ada mata kuliah lainnya nih. Mata kuliah lainnya ini ada tentang lalu lintas. Nah, lalu lintas itu kita menganalisa bagaimana volume kendaraan dalam satu ruas jalan kayak gitu. Nah, di satu ruas jalan misalkan. Nah, mungkin untuk anak-anak yang bakal tertarik ke teknik sipil, ini salah satu pengalaman yang cukup apa ya istilahnya, cukup diingat, karena kalau dari saya itu kemarin semester 3 kalau nggak 4, saya ngitungin kendaraan ada mobil, ada motor, ada truk, ada gerobak kayak gitu selama 12 jam di pinggir jalan kayak gitu-gitu. Nah, kita data semua volumenya, kita selama 12 jam di pinggiran, kita hitung semua kendaraannya, lalu kita modelkan, kita simulasikan dalam sebuah software bagaimana simulasi di sebuah jalan itu kendaraan dan volume yang sudah kita hitung kayak gitu. Kita mulai masuk ke istilahnya bangunan air. Bangunan air ini kita belajar tentang hidrologi, tentang aliran, tentang aturan-aturan kayak gitu, aturan-aturan dalam fluida kayak gitu kan. Nah, kita masuk lagi, kita mulai ke yang lebih rumit nih. Yang lebih rumit ini kategori. Cuma kalau di awal itu kan strukturnya masih struktur dasar, masih kayak pilar, masih kayak tiang kayak gitu. Nah, ini sudah masuk dalam perencanaan bangunan struktur. Nah, kalau bangunan struktur itu ya bisa dibilang cukup kompleks karena gabungan dari beberapa elemen. Misalkan kayak kalau misalkan bangunan itu kan ada pilar itu kan banyak kayak gitu, ada baloknya juga kayak gitu. Nah, kita hitung bagaimana sebuah desain yang kita rancang ini, bangunan ini bisa menahan dengan beban yang sudah kita tentukan sedemikian rupa dan tidak terjadi kerobohan kayak gitu. Itu untuk semester pertengahan. Nah, kalau untuk terakhir biasanya itu biasa difokuskan ke manajemen. Manajemen ini apa sih? Manajemen konstruksi ini lebih ke kita misalkan tender, mungkin istilahnya tender gitu ya, pengadaan. Kita bagaimana proses sebuah dokumen lelang, kan ada proyek, kita ajukan dokumen lelang di situ, kita menang, kita langkah selanjutnya itu apa kayak gitu. Nah, itu apa istilahnya? Sedikit dari beberapa penjelasan tentang mata kuliah di teknik sipil. Selain itu juga ada perhitungan rancangan anggaran biaya bangunan. Bagaimana sebuah bangunan dihitung
dari awal nih, dari tanah biasa dibangun fondasi sampai berdiri bangunan tersebut dengan atap dan juga cat yang sudah teroleskan di dinding, itu berapa sih harganya sebuah bangunan itu? Misalkan 1 miliar, 2 miliar kayak gitu-gitu. Ya, dan di akhir semester itu, di akhir dekat-dekat kelulusan dan TA itu ya itu sudah masuk lebih kompleks lagi, kayak misalkan misalkan kayak bandara atau misalkan pelabuhan kayak gitu. Ya mungkin itu aja sih, mungkin singkatnya. Wah, sekali ya. Terima kasih Kak Yulianto. Selanjutnya kita lanjut ke Kak Alvin. Nah, mata kuliah apa aja sih Kak yang dipelajari dari jurusan Kakak? Oke, jadi mata kuliah yang dipelajarin di jurusan aku, jurusan Teknik Geodesi itu dimulai dari tingkat 2 itu. Pada dasarnya di tingkat 2 tuh kita belajar tentang hitung perataan dan statistika. Itu kenapa? Ya biar kita tahu konsep dalam perhitungan, dalam kegiatan pengukuran perlu dilakukan pengukuran itu perlu dilakukan semacam quality control gitu, makanya kita butuh seperti itu. Dan waktu di tingkat 3 nih, kita baru masuk yang namanya itu teknik akuisisi data, terus pembuatan peta. Jadi di tingkat 3 itu fokus banget ke arah pemetaannya. Kan pemetaan itu ada banyak metode, ada yang pemetaan secara terestris di darat doang, terus pemetaan di lautan, di danau, di perairan gitu, namanya survei hidrografi, terus pemetaan melalui wahana udara itu namanya pemetaan fotogrametri, dan bisa juga menggunakan satelit yang kita tahu gitu kan. Jadi data-data citra gitu yang biasa kita gunain buat analisis kayak semacam pola angin dan lain-lain gitu kan. Nah, di tingkat 3 ini kita juga benar-benar belajar gimana cara melayout peta. Layout peta itu maksudnya itu estetika peta. Jadi kita tuh bagaimana peta yang kita buat tuh bisa dipahami oleh pembaca peta ini. Nah, di tingkat 4 barulah dari peta-peta yang dibuat di tingkat 3 ini kita integrasikan jadi satu kesatuan sistem informasi, di mana sistem informasi ini nantinya sebagai core business yang digunain oleh para pemangku kebijakan untuk menentukan keputusan apa aja yang bakal diambil, kebijakan apa aja yang bakal diambil oleh para bohir-bohir ini yang punya proyek, yang pemerintah gitu, untuk rencana-rencana ke depannya gitu. Selain itu kita juga diajarin tentang industri bagaimana mengelola bisnis gitu di bidang-bidang pemetaan gitu. Terus kita juga belajar tentang manajemen proyek. Kita sering banget nih ngerancang rancangan anggaran biaya gitu di dalam suatu proyek. Sering banget di semua aspek pekerjaan konstruksi tentu juga butuh orang-orang geodesi sebagai orang pertama lah intinya buat nentuin bagaimana di tempat mana butuh berapa orang surveyor dan lain-lain gitu kan. Kita juga ngerancang RAB gitu. Nah, kalau untuk mata kuliah sendiri itu secara umum ya gitu, sekitar gimana cara kita buat peta, tapi petanya itu bukan peta kertas gitu ya. Petanya ini benar-benar peta yang kompleks yang terintegrasi menjadi satu data informasi gitu, data informasi geospasial namanya. Jadi data berdasarkan acuan posisi gitu yang nantinya bakalan digunain buat orang-orang yang punya kepentingan sebagai outputnya, sebagai yang kita tahu. Kalau kalian tahu Google Maps itu nggak cuma dibangun oleh orang IT di situ, nggak cuma orang programming, tapi juga dari orang geodesi. Karena apa? Orang geodesi itu punya ilmu tentang spasialnya, mereka menang di situ. Makanya bahkan orang geodesi itu juga banyak ngodingnya juga, jujur banyak ngodingnya juga. Makanya kita kalau untuk ilmu-ilmu yang kita dapetin di kuliah ini sangat membantu banget nih di dunia kerja. Makanya ya aman aja lah seharusnya kalau di jurusan geodesi menghadapi industri 4.0 ini. Jadi emang
memang matkul-matkulnya tuh semuanya itu matkul-matkul yang praktis semua untuk dunia kerja nanti. Gitu. Baik, terima kasih Calvin. Nah, teman-teman nggak kerasa nih kita udah di ujung acara aja. Nah, mungkin dari kakak-kakak boleh nih kasih sedikit support, semangat kepada peserta melalui kolom komentar ya. Nah, terima kasih untuk kakak-kakak atas sharing atas jurusan kuliahnya, dan juga terima kasih kepada para peserta yang telah hadir dengan antusias. Nah, saya Afifa Salsabila, selaku moderator, mohon maaf apabila terjadi kesalahan, dan juga dari panitia-panitia yang lain. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih kakak-kakak. Oke.